Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern. Pada video kali ini, mari kita bahas kenapa Sri Lanka bisa sampai bangkrut karena menerapkan pertanian organik. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Baru-baru ini dunia maya dikejutkan dengan kebangkrutan Sri Lanka. Bahkan Presiden Sri Lanka Gotabaya pun sampai harus kabur ke luar negeri demi menyelamatkan diri. Banyak sekali faktor yang menyebabkan Sri Lanka bangkrut. Salah satunya adalah devisa, kekurangan devisa. Kedua adalah pelarangan pupuk kimia. Pada video kali ini, mari kita bahas kenapa Sri Lanka bisa sampai bangkrut dengan melarang pupuk kimia dengan menetapkan pertanian organik yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi bisa sampai bangkrut. Mari kita bahas poin-poin kenapa Sri Lanka bisa sampai bangkrut dengan menerapkan pertanian organik. A few moments later. Karena beberapa tahun yang lalu, saya pribadi pun sempat mendalami dunia pertanian organik. Bahkan saya sampai mendapatkan sertifikat organik dari Kementerian Pertanian. Lalu, beberapa tahun kemudian, saya berpikir secara pribadi, bahkan saya melakukan pertanian organik selama 2 tahun. Disitulah saya baru memahami bahwa sebenarnya pupuk organik yang selama ini kita buat, bahkan sebanyak apapun pupuk organik yang kita buat, masih banyak sekali hal yang semraut yang dilakukan oleh petani dalam membuat pupuk organik. Karena kalau kita memang benar-benar ingin mendalami pupuk organik, kita harus tahu minimal standarisasi nasional terkait pupuk organik, kandungan organik, dan lain-lainnya. Menurut saya pribadi, pupuk organik itu hanya sebagai pelengkap dari pupuk kimia. Kenapa seperti itu? Karena selama 2 tahun saya mendalami organik, yang saya dapati adalah kemerosotan hasil produktivitas, bahkan produktivitas panen bisa sampai jatuh ke 70% menghilang. Artinya dari hasil panen 100% tersebut bisa sampai turun ke 70% kerugian. Bahkan yang saya lakukan adalah pembuatan pupuk organik yang mungkin memasuki standar nasional Indonesia. Tetapi kenapa selama itu saya baru memahami bahwa pupuk organik itu hanya sebagai pelengkap pupuk kimia. Kenapa bisa seperti itu? Di sini saya tidak ingin menjatuhkan ataupun menjelek-jelekan yang namanya pupuk organik. Tetapi di sini saya ingin mengedukasi petani dari pengalaman yang saya lakukan dengan yang namanya pupuk organik dan penggunaan pupuk kimia murni. Menurut saya pribadi, penggunaan pupuk organik itu mungkin bagi petani, ya saya kira adalah petaninya belum lulus SD bahkan SMP. Karena mengapa? Orang yang memahami pupuk kimia dan organik itu harus bisa namanya belajar matematika. Kenapa saya bilang belajar matematika? Mungkin sebagai contoh saja, ini adalah salah satu tabel pengujian pupuk organik. Di sini kita bisa melihat kandungan NPK pada pupuk organik itu sangatlah kecil. Misal di sini N hanya 1,1, P hanya 1,24, K2O hanya 1,45. Jadi yang artinya di sini sangat minim sekali unsur makro ataupun unsur NPK. Dan ini jelas kebutuhannya sangat banyak. Kalaupun misal kita bandingkan saja dengan salah satu pupuk yang ada di pasaran, yaitu mungkin pupuk NPK 1616.
dengan bandingan pupuk organik. Jadi berapa banyak pupuk organik yang kita butuhkan untuk membandingkan dengan pupuk NPK 16-16 saja. Dan ini adalah pupuk NPK 16-16. Kita di sini bisa melihat bahwa kandungan adalah N16, P16, K16. Di sini masih dalam bentuk mungkin dalam bentuk nitrogen yang lengkap, misalnya NH1, NH2, NH4 dan NO3. Sedangkan pada P di sini P2O dan pada K di sini baru K2O. Di sini kita bisa membandingkan, mungkin misal 1 liter pupuk organik cair dengan harga sekian dibandingkan dengan sekilo pupuk NPK 16-16. Di sini modal ataupun biaya bisa kita bandingkan sebenarnya. Lalu apa hubungannya dengan matematika? Ya, sekarang kita tanya gini, kenapa saya kira orang yang di sini petani juga harus memahami namanya matematika. 1 liter misal pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia NPK 16-16, maka di sini harga beli pupuk tersebut pun sudah sangat berbeda, dan yang mesti kita cermati adalah angka NPK. Sekarang bandingan saja, kenapa harus paham matematika? NPK 16-16 dibandingkan dengan pupuk organik cair yang hanya mengandung N1, P2, dan K2O 1,2, ya kita juga harus paham dong, ya lebih baik pupuk kimia dengan pupuk organik. Lalu kenapa selama ini banyak sekali sales pupuk organik yang menurut saya melebih-lebihkan pupuk organik? Dan pada kenyataannya dimanapun dunia perselesan itu ya mereka harus menjual, meskipun mereka harus melebih-lebihkan pupuk organik. Jadi menurut saya mulai dari sekarang petani harus benar-benar pintar dan memahami apa itu makro, mikro. Nah, unsur-unsur tersebut harus dipahami dan kandungannya pun harus dipahami. Jangan sampai termakan oleh yang namanya sales pupuk. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.